Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Denel dengan NPM 21067526161. Di sini, dengan kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai perbandingan antara sistem ERP UDU dengan sistem ERP Zahir HR. Presentasi saya ini sebagai melaksanakan atau pemenuhan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke penjelasan eh, mengenai dua ERP yang telah saya sebutkan. Baik, yang pertama yaitu UDU. Jadi sebenarnya apa sih itu UDU? UDU adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau enterprise resource planning. Nah, UDU ini biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar untuk melaksanakan bisnisnya agar lebih mudah dan lebih efisien dan juga lebih efektif. Kenapa? Karena di dalam UDU ini terdapat modul-modul yang mana modul tersebut memudahkan para karyawannya, para stafnya, dan manajemennya juga untuk melakukan pelaksanaan bisnis tersebut. Dan di sini kita akan berfokus pada modul sumber daya manusia atau HR di sini. Baik. Selanjutnya, selain UDU, perbandingannya adalah Zahir. Zahir juga merupakan suatu aplikasi ERP, sistem ERP, namun di sini juga berbasis aplikasi human. Di sini saya berfokus pada Zahir HR. Di sini aplikasi Human Resource Management berbasis cloud yang mampu meningkatkan kinerja karyawan, HRD, dan finance dalam mengelola payroll dan absensi secara lebih efisien dan paperless. Jadi kedua ERP ini sama-sama merupakan sebuah aplikasi yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Namun di mata kuliah ini kita akan lebih fokus pada modul HR. Baik. Nah, untuk perbandingannya, di sini saya akan membandingkan dalam tiga sisi, yaitu mengenai fitur, cost atau biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dua aplikasi tersebut, dan interface-nya. Baik, ya, fitur yang pertama, fitur dari UDU terlebih dahulu yang akan saya jelaskan, yaitu di sini saya mengutip atau mengambil empat fitur utama atau empat fitur penting lah yang di-highlight di aplikasi UDU dengan modul HR ini, yaitu yang pertama adalah profil karyawan. Profil karyawan ini yaitu merupakan sebuah basis data yang mengumpulkan semua informasi tentang karyawan di suatu tempat. Jadi jika pengguna ingin melihat data-data mengenai karyawan yang ada di perusahaan tersebut, dia bisa menggunakan fitur ini karena sudah dikumpulkan di satu tempat sehingga mudah untuk mencarinya mengenai karyawan yang ingin dicari. Baik, fitur yang kedua itu kelola timesheet. Timesheet buat worksheet mingguan. Di sini tuh fitur ini itu untuk membuat worksheet mingguan dan bulanan dan memantau waktu yang digunakan oleh karyawan Anda atau sebagai pengguna pada proyek. Sehingga HR biasanya yang menggunakan ini adalah HRD atau Human Resource Development memantau karyawannya, timeline pekerjaannya, apakah terlambat atau tepat waktu atau lebih cepat malah. Baik, yang fitur yang ketiga itu tangani kehadiran. Jadi di sini pengguna bisa mengetahui atau melacak status karyawan, jabatan, tipe, dan tanggal kontrak dan jadwalnya. Jadi eh, HRD atau ya biasanya HRD yang menggunakan aplikasi ini itu bisa mengelola lah status karyawan tersebut. Jadi selain kita dapat mengetahui informasi mengenai karyawan, kita juga bisa mengetahui status dari karyawan tersebut. Dan yang keempat yaitu adalah kelola cuti. Di sini kita bisa HRD itu bisa jika ketika ingin ada karyawan yang ingin mengajukan liburan, cuti resmi dan cuti sakit, itu HRD tidak harus kesulitan untuk memberikan informasi tersebut ke atasan atau ke manajerial, melainkan hanya dengan menggunakan aplikasi Udu ini HRD bisa mengelola hal tersebut. Baik, untuk perbandingan yang kedua yaitu ada di Zahir ya. Ini saya juga mengambil empat fitur yang di highlight di aplikasi Zahir ini. Yang pertama payroll.
proses payroll dan transfer gaji di sini bisa dilakukan langsung dari aplikasi Zahir, sehingga memudahkan karyawan untuk mengetrack gaji dan memudahkan HRD juga untuk mengetrack gaji apakah sudah diterima atau belum. Baik untuk fitur yang kedua yaitu employee self service. Jadi akses mandiri kebutuhan HR. Jadi karyawan yang membutuhkan sesuatu itu bisa menggunakan aplikasi Zahir ini. Misal karyawan membutuhkan libur atau yang lain-lain itu bisa menggunakan Zahir ini. Yang ketiga yaitu approval management, sama seperti yang ada di Udu tadi. Di sini eh, selain mengelola, di sini juga bisa langsung approval dari proses pengajuan cuti, dan reimburse multi layer. Jadi tanpa harus menunggu persetujuan yang ada di manajerial, di sini bisa langsung dari Zahir. Jadi tidak harus menunggu dan sehingga pengajuannya bisa lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah attendance. Itu mengatur absensi, libur, dan shift. Oke, aspek perbandingan yang kedua adalah cost. Untuk UDU, di sini terdapat dua kategori, yaitu learning partner dengan harga 390 US dollar, dan ada kategori yang kedua yaitu resmi partner dengan kategori 1950 US dollar. Tentu saja kedua harga ini itu memberikan pengalaman fitur yang berbeda. Tentu saja yang lebih mahal akan memberikan fitur yang lebih lengkap, lebih mudah, dan biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Baik untuk cost dari Zahir sendiri terdapat tiga kategori, yaitu HR Essentials dengan harga hanya 15.000 per bulan, dan HR Professional dengan harga 20.000 per bulan, dan yang terakhir on-premise. Untuk mengetahui harganya harus mengontak dari Zahir tersebut karena tidak ditampilkan dari website Zahir. Baik, untuk interface sendiri perbandingannya adalah seperti ini ya. Di sini saya bisa mengatakan bahwa tampilan dari Zahir lebih modern, lebih futuristik, lebih nyaman dilihat, lebih informatif, dan lebih penuh warna. Sedangkan kalau dari interface dari Udu itu sendiri, itu lebih simple, mungkin di sini bisa dibilang kurang update, dan lebih monoton ya, karena warnanya hanya satu, backgroundnya tidak ada diagram, hanya kotak dan gambar dan tulisan. Jadi menurut saya di sini interface yang lebih oke untuk dan lebih nyaman digunakan itu adalah interface dari Zahir. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perbandingan antara sistem ERP dari Udu dan juga perbandingan dari sistem ERP dari Zahir itu sendiri. Baik, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.